Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang beribadah pada saat ini dan juga nanti jemaat sekalian yang mengikuti di dalam streaming, di dalam kebaktian selanjutnya. Sebelum kita bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita kembali berdoa. Kami bersyukur kepada Bapa di sorga yang pagi hari ini mengumpulkan kami di dalam persekutuan rohani maupun jasmani di rumah kami dan di tempat kediaman kami masing-masing. Kami percaya bahwa ketika kami bersekutu, sekalipun kami tidak bisa bersama-sama di dalam lokasi atau tempat yang biasa kami lakukan, Engkau tetap bersama dengan kami di dalam persekutuan ini. Dan kalau pagi hari ini kembali kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bahkan sepanjang hari ini umat-Mu mencari Engkau dan rindu untuk bersekutu denganmu, biarlah Engkau mau menyatakan kehendak-Mu, menyatakan rencana-Mu, menyatakan kasih-Mu, menyatakan firman-Mu. Tuhan tolong kami semua supaya kami boleh belajar kebenaran yang berarti dan berharga di dalam kesempatan ibadah saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian, setelah sekian lama kita tidak bisa berjumpa bersama secara fisik, dan ini adalah kesempatan saya juga untuk bisa melayani di GKY VTI. Tahun lalu seingat saya melayani secara recorded atau rekaman dari GKY Puri Indah, dan saat ini boleh bersama di VTI. Maka saya menyampaikan salam dari gembala kami Pendeta Timotius Fu bersama dengan rekan-rekan dan juga majelis dan jemaat kepada seluruh jemaat di GKY VTI. Tema yang kita akan renungkan bersama pada saat ini adalah tema yang menurut saya sangat relevan dan penting untuk kita bisa memahami bersama, yaitu diam di rumah Tuhan. Khususnya di dalam realitas kondisi ibadah online worship service sebagaimana yang kita lakukan sejauh ini. Bagaimana kita memahami mengenai bagian firman Tuhan, diam di rumah Tuhan. Saya akan membaca sebetulnya dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama adalah sebagaimana yang sudah ditetapkan, yaitu dari Mazmur 27, saya memilih ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Kita akan melihat firman Tuhan di dalam Mazmur 27 ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Saudara sekalian, untuk membahas tema ini kita perlu memahami terlebih dahulu makna kemah suci, makna tabernakel, makna bait Allah, makna rumah Tuhan. Dan tentunya hal ini nanti juga saya akan singgung sedikit bagaimana dengan ketika kita beribadah secara online. Apakah berarti kita ini kurang beribadah atau bagaimana? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di dalam perjanjian lama, ketika umat Israel memiliki kesempatan untuk boleh berada di dalam kemah suci, atau kemudian ketika dibangun bangunan yang lebih permanen yang disebut bait Allah atau rumah Tuhan, maka saudara, di dalam pengertian yang paling mendasar, kemah suci, bait Allah, rumah Tuhan adalah tempat berdiamnya Allah. Ini adalah gambaran yang diperlukan oleh manusia karena manusia terbiasa terbatas di dalam ruang dan waktu. Dan kalau pada masa-masa sebelum Allah menyatakan diri melalui bangsa Israel, sudah ada begitu banyak upaya manusia untuk menyembah Tuhan. Dan caranya adalah bagaimana mereka mempunyai ilah-ilah di dalam konsep mereka, lalu mereka akan menempatkan patung-patung berhala yang menjadi figur dari
Tuhan yang mereka sembah itu ditaruh di sebuah tempat. Itu melambangkan hadirnya dewa-dewa tersebut. Di kuil-kuil kafir dan juga di tempat-tempat di mana mereka merasa perlu untuk menyembah Tuhan atau ilah mereka tersebut. Jadi di dalam agama-agama kuno sekalipun, mereka sebetulnya memahami bahwa ketika ada sebuah kuil, ketika ada sebuah tempat di mana di situ dewa mereka dihadirkan di dalam bentuk patung dan bentuk-bentuk yang lain, maka sebetulnya kuil itu bukan bermaksud untuk memenjarakan dewa tersebut. Tetapi kuil itu menyediakan tempat untuk para penyembah untuk bisa menghadap dewa tersebut dengan rasa hormat yang tepat. Maka demikianlah ketika Allah pun mau menyatakan kehadirannya di tengah umatnya. Maka Allah menyuruh supaya umatnya mendirikan kemah. Ini adalah perintahnya, kemah pertemuan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sama seperti manusia. Ketika manusia mau menjumpai seseorang, dia perlu tahu alamat rumahnya, bukan? Seseorang bisa hadir dan berjumpa dengan seseorang ketika dia bisa menemukan atau memiliki alamat rumah, lalu mendatangi, menghampiri, dan disitulah terjadilah pertemuan. Di dalam perkembangan zaman, maka sekarang orang bukan hanya harus datang, tapi bisa mengirimkan lewat jasa kurir dan sebagainya sesuatu untuk disampaikan. Mungkin itu sebuah surat, mungkin itu sebuah bingkisan. Dalam komunikasi lebih lanjut, kita bisa tanya telepon rumah, nomor handphone dan sebagainya. Tetapi ada sebuah tempat, ada sesuatu yang menjadi wadah atau menjadi bagian di mana seseorang itu bisa dicari. Demikianlah yang terjadi ketika Allah menyuruh umatnya untuk membangun kemah ataupun membangun bait Allah. Tujuannya adalah supaya umat itu tahu kemana mereka bisa bertemu dengan Allahnya. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bukan berarti kemudian Allah itu hanya dibatasi di tempat tersebut. Karena apa? Di dalam firman Tuhan pun dinyatakan, dan ini dicatat berarti oleh manusia yang mengalami pada saat itu. Misalnya di dalam Keluaran pasal yang ke-33. Maka di situ digambarkan bahwa Allah meskipun disediakan kemah untuk dia bertemu dengan umatnya, tetapi di situ digambarkan bahwa Allah turun. Keluaran pasal 33 ayat 9 hingga ayat yang ke-11 saya bacakan. Keluaran pasal 33 ayat 9 hingga 11, apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicaralah Tuhan. Berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Jadi ada simbol tiang awan itu turun menaungi kemah tersebut. Maka tetap Allah itu bertahta di dalam kebesaran dan kemuliaannya, tidak dibatasi oleh gedung dan ruang. Tetapi disitulah Allah menyatakan diri dia hadir. Maka dilanjutkan setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya, menyembah ke arah kemah pertemuan atau kemah suci. Ayat 11, Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seseorang berbicara kepada temannya. Nah, ini adalah gambaran Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Yang pertama adalah menyimbolkan hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan. Itu yang disebut dengan rumah Tuhan, bait Allah, kemah suci. Lalu kemudian bait Allah juga menggambarkan tempat untuk kita bisa komunikasi dengan dan tentang Allah. Artinya di dalam bait suci, di dalam kemah suci, disitulah hamba-hamba Tuhan bisa menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya. Dan juga di dalam bagian firman Tuhan dikatakan bahwa rumah Tuhan itu menjadi rumah doa. Bukan hanya bicara mengenai kehadirannya, tetapi juga disitulah Allah berkomunikasi dengan umatnya dan kita bisa berkomunikasi dengan Allah kita. Nah, maka di dalam dua pemahaman ini, maka kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa sebetulnya bait Allah ini merupakan model atau pola, jadi semacam cara, bentuk di mana di dalam dunia ini kita merasakan realitas sorgawi. Firman Tuhan di dalam Mazmur 11 ayat 4 bagian A.
Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, Tuhan tahtanya di sorga. Sejak perjanjian lama, umat Allah tahu bahwa ada rumah Tuhan, ada bait Allah, tetapi juga bahwa Allah tidak dibatasi di dalam gedung tersebut. Maka Tuhan itu tetap punya tahta yang tidak dibatasi oleh segala keterbatasan dunia, yaitu di sorga. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebelum kita akan melanjutkan tema mengenai kerinduan untuk berdiam dalam rumah Tuhan, maka saya ingin menyinggung juga kondisi sekarang di mana kita beribadah secara online. Saudara sekalian, ada sebagian orang bersyukur untuk kesempatan bisa beribadah online dengan segala kondisi yang ada. Misalnya saja seorang jemaat mengatakan sekarang dia bisa lebih sering ikut ibadah karena dengan dia berada di dalam rumah tidak ada kesulitan untuk meninggalkan kegiatan keseharian dan termasuk mendampingi anak, sementara dia bisa mengikuti persekutuan ataupun ibadah yang diselenggarakan di gereja. Satu sisi. Ada orang lansia yang sulit untuk pergi ke gereja dan dia bisa merasakan persekutuan dengan saudara seimannya meskipun bahkan di tempat yang berbeda kota. Ini contohnya misalnya adalah ibu saya, dia punya anak-anak yang melayani sebagai hamba Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa dia senang ikut kebaktian di GKY Puri, bisa merasakan beribadah bersama dengan saya. Kadang-kadang saya muncul juga di layar karena ketika saya melayani. Lalu kemudian anak yang lain lagi, adik saya melayani di GKY Mangga Besar, maka mama saya juga senang bisa beribadah di sana. Ada program-program yang baik untuk diikuti dan rupanya hamba Tuhan di sana kadang-kadang bisa juga menyapa, menyebut nama di dalam misalnya acara God is Good dan sebagainya. Dan mama saya senang karena merasa diperhatikan oleh jemaat Tuhan yang berbeda dan merasa disatukan di dalam roh Tuhan. Saudara sekalian, ini adalah aspek di mana kita merasakan tanda petik sebuah keuntungan kelebihan dari sebuah ibadah online. Tetapi saudara sekalian, saya juga tahu ada sebagian orang lagi yang merasa sangat kesulitan untuk beribadah secara online. Mungkin karena di rumah tidak memadai untuk bisa merasakan kusyuknya berjumpa dengan Tuhan. Karena mungkin rumah yang kecil, tidak ada yang tempat yang private, sehingga sulit untuk punya privacy untuk mengikuti ibadah. Banyak halangan dan gangguan di sana sini. Seorang jemaat lagi yang lain mengatakan kadang-kadang ketika hari Minggu kebaktian, karena rumahnya tidak terlalu besar begitu dan mungkin ruang tengahnya juga adalah ruangan yang dekat dengan pintu utama, maka dia bilang lagi kebaktian bisa dipanggil-panggil sama tukang sayur, ditawarin belanjaan dan sebagainya. Dan itu adalah bagian kendala ketika beribadah online. Yang lain lagi merasakan ibadah online itu tidak bisa punya rasa persekutuan. Karena apa? Karena saya sendiri di sini mau nyanyi di rumah juga suasana tidak enak. Nyanyi sendiri juga nggak nyaman. Belum lagi merasa suaranya juga nggak bagus. Jadi akhirnya beribadah di rumah seperti sebuah kegiatan menonton ibadah. Tidak bisa merasa keterlibatan di situ. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebagian orang lagi mungkin merasakan enaknya ibadah online dengan cara negatif. Maksudnya adalah dia tidak perlu rapi-rapi, dia bisa ganti-ganti channel. Bagi saya kenapa itu negatif? Karena tentu itu mengurangi makna dari sebuah ibadah. Karena ibadah bukan seperti kita menonton saluran televisi ketika iklan lalu kita ganti channel lain dan ketika bagian yang kita tidak suka kita pindah ke channel yang lain. Ini adalah bagian ketika orang kemudian menjadi malas untuk bisa konsentrasi dan fokus di dalam sebuah ibadah dan persekutuan. Dan mungkin ketika dia bosen di dalam sebuah ibadah, dia search ke gereja yang lain, hamba Tuhan dan khotbah yang lain. Dan ini membuat makna ibadah tentu menjadi sangat bergeser. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, maka di saat-saat seperti ini, mungkin pembelajaran mengenai apa artinya kita punya kerinduan berdiam di rumah Tuhan ini menjadi dasar atau fondasinya. Apakah kita melihat ibadah online itu menjadi ibadah yang lebih positif ketimbang ibadah onsite?
Ataukah kita melihat ibadah online itu menjadi kurang positif dibandingkan ibadah onsite? Itu akan kembali kepada satu hal yang menjadi dasar di dalam pembelajaran kita hari ini. Dan semoga ini tidak akan membuat kerinduan kita untuk berkumpul bersama dengan saudara seiman menjadi luntur. Karena saya tadi menyebutkan contoh di bagian yang pertama, bahwa memang ketika kita beribadah online, kadang kita bisa disatukan dengan umat Kristen secara universal. Bahkan yang ada di luar negeri, di tempat yang kita tidak pernah pergi. Kita memang satu tubuh dengan mereka. Tetapi ketika Tuhan menciptakan gereja-gereja yang lokal, yang bukan yang dimaksudkan untuk sekedar yang universal, di situ dimaksudkan adalah tempat untuk bertumbuh. Karena gereja universal kita tidak kenal dengan mereka. Tetapi gereja lokal itu kita kenal, kita bisa menyapa, kita bisa saling interaksi, kita bisa menguatkan, kita bisa bertumbuh, kita mungkin juga bisa gesekan. Dan di situ belajar apa artinya mengampuni, apa artinya bersabar terhadap kelemahan orang. Di dalam gereja universal karena kita tidak mengenal mereka, proses itu tidak ada. Jadi bukan berarti kemudian dengan kita dimungkinkan untuk beribadah secara online, maka kita tidak perlu lagi untuk punya gereja lokal. Tentu itu menjadi sebuah kemerosotan kalau itu terjadi. Karena saya tetap perlu saudara seiman. Di tempat di mana saya beribadah, di tempat di mana saya bisa punya orang-orang yang saya kenal. Orang-orang yang bersama-sama dengan saya, yang bertumbuh bersama-sama menyembah Tuhan. Saudara, kita akan masuk. Apa artinya rindu berdiam di rumah Tuhan? Saudara, di dalam Mazmur pasal 27 ayat 2 hingga 5. Ini akan menjadi lebih jelas konteksnya. Bahwa kerinduan untuk berdiam di dalam rumah Tuhan ini rupanya di dalam konteks ketika pemazmur menghadapi musuh atau di dalam sebuah peperangan. Maka ayat-ayat sebelumnya mengatakan ayat 2, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku, sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Nah, konteksnya adalah ini pemazmur menghadapi pihak-pihak yang menyerang dia, yang memusuhi dia. Lalu dia lanjutkan dengan perkataan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudara, pada saat pemazmur merindukan bait rumah Tuhan ini, maka di situ dia merasakan bahwa ketika Tuhan hadir, Tuhanlah itu yang menjadi perlindungannya. Maka gambaran rindu berada di dalam rumah Tuhan ini adalah sebuah metafora. Kehadiran Allah Yahweh yang ketika Allah hadir maka disitulah rasa aman yang sesungguhnya dia miliki. Saudara sekalian, maka di sini rumah Tuhan digambarkan sebagai tempat di mana dia bisa sembunyi. Tempat di mana dia bisa menikmati Tuhan. Dan bahkan tempat ketika dia merasakan pertolongan dan perlindungan Tuhan, di situ dia bisa menaikkan syukur, dia bisa memberikan korban persembahan. Seperti yang tadi kita sudah baca di dalam ayat yang ke-6 di bagian B. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban. Dalam kemahnya aku mau menyanyi dan bermazmur. Saudara, jadi ketika seseorang berlindung pada Tuhan dan dia merasa rasa aman di dalam Tuhan, maka di situ kemudian dia bisa menaikkan pujian, bisa membawa persembahannya kepada Tuhan. Itu yang dijelaskan di dalam konteks Mazmur 27. Saudara sekalian, jadi ini adalah rasa aman. Ini adalah tempat kita bisa berlindung. Dan memang sebetulnya fungsi sebuah rumah, salah satunya tentu tempat berlindung, bukan? Kalau ada hewan di alam semesta kita ini punya sarangnya, nah ada bentuk-bentuk sarang atau liang itu tempat dia terlindung dari binatang lain yang bisa menyerang dia, bahkan juga mungkin dari manusia. Jadi burung membuat sarangnya di tempat yang nyaman buat dia, lalu kemudian binatang-binatang bisa punya lubang atau gua, di mana di situ dia juga bisa bersembunyi dengan aman. Sama seperti pemazmur merasakan bersama dengan Tuhan, dia bisa merasa aman. Dan ini adalah gambaran rumah Tuhan, hadirat Tuhan. Dia
berlindung dan mencarinya ketika dia menghadapi bahaya. Maka seakan-akan dia mau mengatakan, Tuhan jagai saya, seperti sebuah atau seekor binatang itu bisa punya rasa aman di dalam liang dan sarangnya. Buatlah saya seperti itu Tuhan, ketika saya berjumpa denganmu. Dan ini menjadi kerinduan ketika pemazmur di dalam bahaya. Ini adalah konteks yang pertama. Yang berikutnya saya ingin mengajak konteks yang berbeda, yaitu di dalam Mazmur 84. Saya akan bacakan, ini agak lebih panjang sedikit ayat-ayatnya. Mazmur 84, beberapa ayat. Ayat 2, betapa disenangi tempat kediaman-Mu Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku, ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Nah ini sekarang berbeda dengan Mazmur 27. Mazmur 84 sesuai dengan keterangan yang tertulis di ayat yang pertama. Ini ditulis oleh Bani Korah. Mazmurnya Bani Korah. Berarti ini adalah di dalam konteks pelayan Tuhan. Saudara, siapa Bani Korah? Saya bacakan penjelasannya dari 1 Tawarikh pasal 24 supaya kita bisa lebih paham bagian firman Tuhan ini ya. 1 Tawarikh pasal 24 beberapa ayat. Kita melihat ayat yang ke-6 atau mulai dari ayat yang pertama. Inilah rombongan anak-anak Harun, lalu kemudian dilanjutkan di ayat yang ke-6. Semaya bin Netanel panitera itu seorang Lewi, menulis nama mereka di depan raja dan sebagainya. Lalu kemudian kita lihat ayat pasal 26, keturunan dari Harun, keturunan dari Lewi. Pasal 26, ayat 6. Bagi Semaya, anak Obed Edom, lahir anak-anak. Mereka memegang pemerintahan di antara puak-puak mereka, sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Saudara sekalian, ini adalah kelompok dari Bani Korah. Saya kelewatan pasal 26 ayat 1. Tentang rombongan para penunggu pintu dari orang Korah. Beberapa nama disebut di situ ya. Jadi Bani Korah ini adalah disebut sebagai penunggu pintu. Pasal 26 ayat pertama, lalu ayat 6 mengatakan mereka itu adalah pahlawan yang gagah perkasa. Jadi mereka adalah orang-orang yang sebagai orang yang menjaga rumah Allah. Mereka adalah orang-orang yang bukan hanya sekedar menjaga biasa-biasa, tetapi mereka punya kapasitas yang bagus. Mereka gagah perkasa. Lalu kemudian ayat 8 juga di bagian bawah, bagian B. Masing-masing orang yang gagah perkasa cakap untuk pekerjaan itu. Saudara sekalian, Bani Korah ini ternyata kerjaannya kelihatannya sederhana. Jaga pintu, penjaga gedung. Ya, saya tidak tahu apakah ini bisa dibandingkan dengan security zaman sekarang ya. Mereka ini adalah orang yang menjaga di bait Allah. Mereka adalah orang-orang yang dikhususkan untuk hal itu. Dan saudara sekalian, maka mereka ini adalah melakukan pekerjaan yang sangat sederhana. Mereka bukan yang terlibat sampai di dalam ibadah secara khusus. Tetapi mereka dipercaya untuk mengurus bait Allah sebagai kelompok orang yang menjaga bait Allah. Nah maka konteks dari Mazmur 84 ini adalah mereka yang sudah biasa diam di bait Allah. Ada seorang penafsir
yang mengatakan bahwa Mazmur ini bukan tentang orang yang rindu ke gereja, ke rumah Allah karena mereka gak bisa ke sana karena ada halangan tertentu. Ini juga bukan gambaran orang yang sedang mau menuju ke rumah Allah dan mereka mengatakan, aduh aku mau menuju rumah Tuhan dan aku rindu. Jadi bukan orang yang tidak bisa ke rumah Tuhan, bukan orang yang di dalam perjalanan mau ke rumah Tuhan, lalu mereka menceritakan kerinduannya. Dan saya sangat suka dengan pandangan ini. Dia menunjukkan bahwa ini ditulis oleh mereka yang sudah sehari-hari berada di rumah Tuhan. Tetapi meskipun mereka sehari-hari di rumah Tuhan, mereka tetap punya kerinduan yang meluap-luap kepada Tuhannya. Jadi seakan-akan mau mengatakan bahwa meskipun mereka tinggal di rumah Tuhan, mereka mengatakan tidak berkurang sama sekali sukacita, kerinduan. Wow, ini saya nggak bisa bayangkan ya, bagaimana seseorang yang meskipun sudah ketemu tapi tetap rasanya itu rasa sukacita atau mungkin kangen gitu ya dengan orang yang dikasih itu tetap ada. Tidak bosen dan kemudian hatinya meluap-luap meskipun bersama-sama, sedang bersama-sama. Ini menyatakan sebuah persekutuan yang sangat luar biasa dengan Tuhan. Sehingga meskipun mereka tinggal di rumah Tuhan, mereka melayani Tuhan dan pelayanan yang sangat sederhana. Tetap mereka mengatakan hati mereka itu hancur rindu kepada Tuhan. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tentang Bani Korah ini menunjukkan bahwa mereka melayani Tuhan karena memang mereka merindukan Tuhan. Jadi mereka ada di sana bukan hanya sekedar karena mereka punya tugas, tapi karena mereka memang mencintai Tuhan dan merindukan Tuhan luar biasa. Saudara sekalian, dan kemudian Mazmur ini memberikan dua gambaran yang sangat indah tentang burung pipit yang bersarang di bait Allah dan juga burung layang-layang. Dan saya ingin membagikan hal ini mungkin membuat kita jauh lebih membayangkan betapa Bani Korah ini sangat cinta kepada rumah Tuhan dan kepada Tuhan itu sendiri. Saudara, gambaran tentang burung pipit kalau di Perjanjian Baru itu menunjukkan bahwa burung pipit itu burung yang tidak terlalu berharga. Intinya harganya murah. Kalau seseorang mau membeli burung pipit itu pokoknya ya asal supaya bisa dapat duit begitu ya. Yang jual asal bisa dapat duit ya itu bukan burung yang mahal, bukan burung yang luar biasa berharga. Tetapi di sini digambarkan bahwa burung pipit yang sederhana, yang tidak berharga itu bisa punya sarang, bisa tanda petik punya rumah di bait Allah. Bait Allah itu luar biasa megah karena ini dibangun oleh Raja Salomo untuk menyatakan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Makin ke dalam, logam mulianya makin bagus. Jadi bait Allah itu bukan bangunan sederhana, bait Allah bangunan yang sangat berharga dan mulia. Tetapi yang bertengger dan punya rumah di dalamnya adalah burung pipit yang sederhana. Seakan-akan Bani Korah ini mau menceritakan bahwa mereka adalah juga orang-orang yang sederhana yang diizinkan untuk bisa melayani Tuhan, bisa bersekutu di rumah Tuhan. Dan ini menjadi gambaran buat siapapun juga di dalam dunia ini yang mungkin merasa bahwa dirinya ini sederhana dan rendah, tapi bisa diizinkan untuk bersekutu dengan Allah yang maha tinggi, maha mulia, maha di atas segalanya. Ini menggambarkan persekutuan anak-anak Tuhan yang rindu kepada Tuhan. Sekalipun kita adalah orang sederhana dan rendah sekalipun, tapi kalau kita punya kecintaan kepada Tuhan, kita itu bisa memiliki rumahnya bersama dengan Allah kita yang luar biasa tersebut. Saudara sekalian, memang setiap kita ini dijadikan berharga karena apa? Kristus sudah mati buat kita semua. Karena pengorbanan Kristus di kayu salib, semua umat manusia yang berdosa tetapi percaya kepadanya kita dijadikan berharga dan mulia. Juru selamat Tuhan sendiri mau mati buat kita. Kurang mulia apa? Saudara,
burung pipit mungkin dibandingkan burung merak, kalah cantik. Dibandingkan burung elang, burung garuda, kalah perkasa. Tetapi burung pipit dihargai Tuhan. Sering dipakai sebagai contoh, Tuhan pelihara. Apalagi kita, manusia yang sudah ditebus olehnya. Pasti Tuhan jauh lebih memperhatikan dan menjaga kita. Ini gambaran yang pertama saudara sekalian tentang burung pipit yang bisa punya sarang di rumah Tuhan. Yang berikutnya adalah burung layang-layang. Burung layang-layang bisa punya sarang tempat menaruh anak-anaknya. Kalau tadi burung pipit melambangkan ketidakberhargaan. Burung layang-layang ini adalah gambaran manusia yang hidupnya kayaknya tidak pernah istirahat. Kenapa saudara sekalian? Burung layang-layang ini adalah burung yang terbang-terbang terus. Bisa dari pagi sampai malam. Ada seorang bernama Iqbal Nuh Ardiansyah. Dia anggota komunitas kelompok studi satwa liar di Universitas Muhammadiyah Malang. Saya mengutip survei atau penelitian dia mengatakan bahwa burung layang-layang itu mampu terbang sehari penuh tanpa harus bertengger. Waduh, luar biasa ya. Jadi kalau kita mau lihat burung layang-layang terbang, kitanya yang capek lihat mereka. Karena apa? Gak berhenti terbang terus. Saudara sekalian, jadi burung layang-layang itu biasa terbang sampai suatu saat ketika burung layang-layang itu mau mendampingi anak-anaknya, maka dia akan bersarang. Dia akan berhenti terbang. Maka taruh anak-anaknya di sarang dan dia akan mendampingi anaknya. Maka ini juga adalah gambaran bahwa ketika manusia ini hidup di dalam kesibukan dan kekalutan dunia dan rasanya dirinya tidak pernah bisa ada damai sejahtera dan istirahat. Karena kalut, karena panik, karena khawatir, karena ketakutan dan segala macam yang menghantui manusia. Tuhan kasih lihat, di rumah Tuhan burung layang-layang bisa tenang, dampingi anak, punya sarang. Dan kita pun sama manusia yang hidup dalam pergumulan dunia yang tidak mudah. Datang kepada Tuhan, cari hadirat Tuhan. Maka kamu bisa tenang, bisa damai di dalam Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, Agustinus pernah mengatakan bahwa hati manusia itu tidak bisa damai, selalu merasa kosong sampai kita punya Tuhan. Dan kita bisa menyandarkan diri kita, hati kita diisi oleh Tuhan sendiri. Kalau tidak kita mencari-cari terus dan sibuk-sibuk terus dan rasanya tidak pernah bisa tenang. Karena itulah memang manusia membutuhkan Tuhan. Dan gambaran dari Bani Korah ini menggambarkan burung layang-layang bisa punya sarang. Itu menunjukkan bagaimana semua manusia di dunia ini bisa mendapatkan ketenangan ketika dia berada di dalam hadirat Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Karena Tuhan mau memberikan dia damai sejahtera. Saudara sekalian, Mazmur 84 ini ditutup dengan bagian yang menunjukkan rasa percaya kepada Tuhan. Ayat-ayat yang terkenal mulai dari ayat 11. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ayat 13. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Saudara sekalian, pemazmur mengakhiri bagian ini dengan akhirnya mengembalikan fokus kita hanya kepada Allah itu sendiri. Lebih daripada rumah Allah adalah Allah itu sendiri. Saudara sekalian, bahwa kita inilah adalah orang-orang yang sangat terberkati kalau kita bisa punya Allah yang membuat kita merasakan kehadirannya setiap saat kita membutuhkan, setiap saat kita merasa memerlukan pendampingan Tuhan kita. Saudara, ini adalah menjadi kuncinya. Saudara, saya mau mengembalikan hal ini dalam konteks kita. Orang yang bisa merindukan rumah Tuhan, konteksnya adalah rumah fisik, gereja Tuhan, adalah mereka yang memang betul-betul merindukan Tuhan.
Merindukan Tuhan sendiri membuat kita merindukan berada di dalam hadiratnya, membuat kita merindukan berada di dalam rumahnya, membuat kita merindukan persekutuan yang ada di dalam saudara seiman ketika kita bersama-sama menyembah Dia. Saudara, rumah Allah didirikan, kita tentu tahu maksudnya untuk ibadah bersama. Bukan untuk ibadah satu orang. Kalau ibadah satu orang kita bisa punya ruangan di rumah kita, satu kamar ya, kita khususkan di situ saya buat doa kepada Tuhan, bisa. Tapi rumah Tuhan dibangun karena di situ adalah persekutuan di antara anak-anak Tuhan dengan saudara seiman dan dengan Tuhan. Maka disitulah orang-orang Kristen rindu ke rumah Tuhan. Bukan karena gedungnya yang dirindukan, AC-nya, kursinya, interiornya, kenikmatan kita memandang dan menikmati audio, musik dan sebagainya. Itu sangat membantu di dalam sebuah persekutuan. Tetapi yang utama adalah persekutuan dengan Tuhannya. Maka saya tidak tahu kapan gereja akan dibuka kembali. Tetapi saya mengharap karena kita rindu kepada Tuhan, maka kita juga rindu kepada gerejanya. Rindu untuk bersekutu bersama. Rindu dengan saudara seiman yang sama-sama menyembah Tuhan. Saudara, Allah berjanji bahwa Dia bersama dengan umatnya selama-lamanya. Karena Dia berdiam di dalam kita. Dan di dalam konteks kita bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan secara lebih lengkap, maka disitulah dibangun rumah Tuhan supaya anak-anak Tuhan bisa bersama-sama bersuka cita datang kepada Tuhan. Dan kalau ada yang lemah bisa saling menguatkan, ada yang sedih bisa saling menghibur. Bukankah kadang-kadang kita perlu orang lain untuk kita bisa tertawa bersama, supaya kita bisa berbagi bersama, bukan? Dan kita butuh orang lain ketika kita sedih, ada yang bisa menguatkan dan memberikan penghiburan. Ketika kita lemah, ada orang yang menyapa kita. Kesendirian itu bisa sangat menakutkan. Memang kita tidak pernah ditinggalkan sendirian oleh Allah Bapa kita. Tetapi Allah memberikan kepada kita saudara seiman, menjadi gereja, tubuhnya yang hidup. Supaya kita bisa bersama-sama bertumbuh, membangun kerajaan Allah yang tidak kelihatan, yang rohani di dalam wadah gereja Tuhan, rumah Tuhan yang fisik, yang jasmani. Kiranya Tuhan menolong kita untuk boleh setia menjadi pengikut anak-anaknya, mencintai Dia, mencintai gerejanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami diingatkan dan kami bersyukur. Kami punya gereja, kami punya keanggotaan di dalam gereja tertentu. Sehingga kami merasa kami ini adalah satu keluarga. Anak-anak Bapa di sorga yang saling mengasihi, saling menopang satu dengan yang lain. Kami berdoa, biarlah kerinduan kami yang utama adalah kami menikmati persekutuan denganmu. Dimanapun kami berada di dalam gereja kami. Tetapi selanjutnya kami berdoa ya Tuhan, jangan biarkan ketika kami tidak bisa menikmati rumah Tuhan secara fisik, maka kecintaan kami kepada Tuhan menjadi luntur. Justru kami mau mengembalikan kecintaan kami kepada gereja Tuhan ketika kami mencintai Engkau sendiri. Kami saat ini sedang diuji, ketika ibadah kami tidak ada stimulannya. Ketika kami harus berjuang di dalam ibadah online kami masing-masing. Ketika kami tidak ada saudara seiman di kiri dan kanan kami. Apakah kami tetap mencari Engkau? Apakah kami tetap mencintai Tuhan? Apakah kami tetap beribadah dengan setia? Apakah kami tetap merasakan hadirat Tuhan? Di saat-saat seperti ini, biarlah Engkau menyatakan kehadiran-Mu kepada kami. Dan khususnya juga di dalam pergumulan yang tidak mudah. Tuhan memberkati Jemaat GKI VTI dalam semua efek pandemi yang mungkin terjadi. Supaya kami tetap bisa merasakan hadirat-Mu, pertolongan-Mu, kuasa-Mu, kemenangan-Mu. Dan dengan demikian kami bisa menguatkan satu dengan yang lain. Ketika kami sama-sama menderita di dalam dunia yang Tuhan berikan kepada kami ini. Kami percaya ada waktunya Tuhan akan pulihkan semuanya itu. Dan kami rindu, kami boleh menikmati Tuhan. Entah di dalam kondisi kuat ataupun lemah, entah di dalam kondisi baik ataupun tidak menurut kami secara manusia. Engkau hadir di sini, Engkau adalah Allah Immanuel beserta dengan kami. Kami naikkan doa, permohonan dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.